Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah, NIM 19140053 dengan rekan saya yaitu Sia Melia Gunandi dengan NIM 19140043. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian prosa, unsur-unsur prosa, genre prosa, dan apresiasi prosa anak. Pada pemateri dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa. Apa sih pengertian prosa itu? Kata prosa itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu prose. Dalam pengertian kesastraan, prosa itu sering diistilahkan dengan fiksi, teks naratif, ataupun wacana naratif. Jadi, pengertian prosa atau fiksi di sini memiliki arti sebagai sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan. Disebut khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, ataupun dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur prosa. Di dalam prosa yaitu terdapat unsur-unsur pembangunan karya prosa. Seperti jenis-jenis karya sastra lainnya, prosa fiksi juga mempunyai unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur prosa di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur-unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik. Kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks, namun secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi penciptaan karya itu. Unsur-unsur yang dimaksud dalam unsur intrinsik ini antara lain misalnya biografi pengarang, situasi dan kondisi sosial, sejarah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur-unsur yang hadir di dalam teks prosa secara langsung dan membangun teks tersebut. Berikut ini merupakan unsur intrinsik yang membangun prosa. Yang pertama itu ada tema. Tema di sini disebutkan sebagai ide atau gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks sastra tersebut, yaitu dalam prosa. Yang kedua ada tokoh. Tokoh diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh dalam karya sastra prosa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dan yang ketiga ada tokoh statis dan tokoh dinamis. Selanjutnya yaitu ada alur atau plot. Dalam prosa, alur atau plot itu merupakan suatu cerita yang berisi urutan kejadian. Namun setiap kejadian hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lainnya. Unsur yang selanjutnya itu ada konflik. Konflik di sini disebutkan sebagai kejadian yang tergolong penting. Konflik merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot atau alur. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks diartikan sebagai konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Unsur selanjutnya yaitu ada latar. Latar di sini disebutkan sebagai tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada latar tempat. Latar tempat yaitu latar yang merupakan lokasi tempat terjadinya peristiwa cerita. Yang kedua ada latar waktu.
Latar waktu yaitu latar yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa cerita tersebut. Yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial yaitu keadaan yang berupa adat istiadat, budaya, nilai-nilai atau norma dan sejenisnya. Unsur selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat di sini diartikan sebagai pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan-persoalan yang terdapat dalam sebuah karya prosa. Unsur selanjutnya itu adalah sudut pandang. Sudut pandang diartikan sebagai cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya prosa kepada pembaca. Dilihat dari sudut mana pengarang bercerita, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada pencerita intern dan pencerita ekstern. Yang pertama pencerita intern, yaitu penceritaan yang hadir di dalam teks sebagai tokoh. Ciri-cirinya adalah memakai kata ganti aku. Pencerita ekstern yaitu diartikan sebagai kebalikan dari pencerita ekstern. Ia tidak hadir dalam teks, yaitu berada di luar teks dan menyebutkan tokoh-tokoh dengan kata ganti orang ketiga atau menyebut nama, misalnya Ani, Ana, dan lain-lainnya. Unsur selanjutnya yaitu ada penokohan. Penokohan di sini diartikan sebagai teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Dalam melakukan penokohan ada beberapa cara yang dilakukan oleh pengarang, antara lain melalui penggambaran fisik, melalui dialog, dan melalui penggambaran pikiran atau perasaan tokoh. Lalu ada reaksi tokoh lain, dan yang terakhir yaitu ada narasi. Selanjutnya genre prosa. Adapun genre prosa terdapat dua macam, yaitu prosa modern dan prosa lama. Yang termasuk ke dalam prosa modern yaitu yang pertama cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya novelet. Novelet adalah cerita yang panjangnya lebih panjang dari cerpen, akan tetapi lebih pendek dari novel. Selanjutnya novel atau roman. Novel atau roman adalah cerita yang berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsurnya yang lebih luas dan rinci. Selanjutnya cerita anak. Cerita anak adalah cerita yang mencakup rentang umur pembaca beragam, mulai dari 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 9 tahun, dan 10 sampai 12 tahun. Bahkan bisa umur 13 dan 14 tahun. Selanjutnya novel remaja atau disebut dengan chick lit dan teen lit. Novel remaja adalah novel yang ditulis untuk segmen pembaca khusus para remaja. Selanjutnya prosa lama. Yang termasuk ke dalam prosa lama yang pertama dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang, di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Yang kedua fabel. Adapun fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukannya atau pelakunya adalah binatang itu sendiri yang diperlakukan seperti manusia. Misalnya seperti cerita si kancil yang cerdik, kera menipu harimau, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh dari hikayat yaitu hikayat Hang Tuah, hikayat 1001 malam, dan lain sebagainya. Selanjutnya legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam
asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat. Contohnya, asal mula Tangkuban Perahu, Malin Kundang, asal mula Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mite. Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai banyak orang bahwa cerita tersebut pernah terjadi atau mengandung hal-hal gaib dan kesakti luar biasa. Contohnya Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, cerita menggeli hati. Sering pula diistilahkan dengan cerita Notlehet karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini mengandung unsur komedi atau kelucuan, omong kosong, kemustahilan, ketololan, dan kedunguan. Tapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Contohnya yaitu cerita Si Kabayan, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cerita perumpamaan. Cinta perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Sebagai contoh, orang pelit akan dinasihati dengan cerita seorang haji bakhil. Selanjutnya, apresiasi prosa fiksi. Manfaat, langkah-langkah, dan bentuk. Yang pertama, manfaat. Dalam sebuah pertemuan sastra, seorang yang biasa bergelut di bidang eksa menyatakan bahwa orang yang membaca karya prosa sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada artinya, karena menghabiskan waktu hanya untuk membaca khayalan. Benar, karya berupa prosa fiksi memang merupakan cerita rekaan atau khayalan. Ia adalah hasil imajinasi pengarangnya. Namun, benarkah imajinasi tak ada manfaatnya? Tentu saja, pendapat ini tidak benar. Sebab, jika mau disadari, kehidupan dunia berkembang karena imajinasi orang-orang jenius. Sebagai contoh, bukankah teori gravitasi bumi ditemukan ilmuwan Isaac Newton? Karena imajinasinya setelah melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Penemuan-penemuan di bidang teknologi pun pada awalnya terjadi karena imajinasi, dari mulai penemuan televisi hingga program-program komputer yang paling canggih saat ini. Pada awalnya terjadi karena imajinasi. Juga bukankah lambang-lambang yang digunakan dalam bidang matematika, angka-angka tersebut adalah imajinasi? Nah, dengan bukti-bukti di atas, tentulah kita dapat menganggap untuk tidak meremehkan imajinasi tersebut. Imajinasi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya pada contoh cerita rekaan atau karya fiksi. Cerita rekaan karena mengandung imajinasi dapat memperkaya imajinasi pembacanya. Kekayaan imajinasi ini akan membantu manusia lebih cerdas dan kreatif dalam membangun kehidupan. Di samping itu, sudah menjadi naluri atau kebutuhan manusia menyukai cerita. Dalam berbagai masyarakat tradisional, muncul cerita-cerita mite, legenda, dan lain sebagainya. Orang pun bisa tahan berjam-jam, bahkan semalam, untuk menonton pertunjukan wayang. Sehingga dari cerpen-cerpen media pengungkapan, karya prosa adalah bahasa dalam penyajian cerita dalam karyanya. Pengarang berupaya menyuguhkannya dalam bahasa yang dapat menyentuh jiwa pembacanya. Untuk mencapai hal itu, para pengarang berupaya mengolah bahasa dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya, agar apa yang disampaikannya kuat mengena di hati pembaca. Mereka mencari kosakata-kosakata yang tepat, yang dapat mewakili apa yang mereka inginkan, menciptakan ungkapan baru, memvariasikan struktur kalimat, memberi penggambaran-penggambaran yang hidup dengan bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah apresiasi. Apresiasi sastra adalah suatu kegiatan mengakrabi karya sastra untuk mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap karya itu, hingga diperoleh kekayaan wawasan dan pengetahuan, kepekaan pikir, dan rasa terhadap berbagai segi kehidupan.
Dari kegiatan tersebut akhirnya timbul kecintaan dan penghargaan terhadap cipta sastra. Demikian pula dengan apresiasi karya prosa fiksi yang bertujuan untuk prosa di atas akan diperoleh pembaca apabila ia melakukan langkah-langkah tersebut. Adapun langkah-langkah yang pertama, membaca karya prosa tersebut hingga ia mendapatkan keterlibatan jiwa dengan apa yang disampaikan dan diceritakan pengarang. Yang kedua, menilai dan melihat hubungan antara gagasan pengalaman yang ingin disampaikan pengarang dengan kemampuan teknis pengarang itu mengolah unsur-unsur prosa, misalnya seperti tokoh, alur, latar, gaya bahasa, penceritaan, dan tema. Yang ketiga, menemukan relevansi karya itu dengan pengalaman pribadi dan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, bentuk apresiasi. Mengapresiasi sastra dalam hal ini, karya prosa fiksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, menyimak atau menonton pembacaan atau dramatisasi cerpen atau novel, cerita rakyat, atau bentuk lainnya seperti monolog yang dilakukan secara langsung atau lewat media elektronik. Yang kedua, mendengarkan dongeng, baik secara langsung maupun melalui rekaman. Yang ketiga, membaca cerpen, novel, cerita rakyat secara langsung dari teksnya. Dari cara-cara tersebut, apresiator kemudian memberikan tanggapan atau hasil apresiasinya yang meliputi langkah-langkah apresiasi, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, pembacaan cerpen. Pembacaan cerpen adalah suatu kegiatan membacakan cerpen kepada audiens. Pembacaan ini dilakukan tiada lain adalah untuk mengomunikasikan isi karya-karya tersebut kepada audiens, agar audiens dapat menyimak, mengerti, memahami, dan menikmati karya tersebut. Agar bertujuan untuk pembaca cerpen tentulah harus terlebih dahulu dapat memahami dan menghayati karya tersebut. Pemahaman dan penghayatan itu selanjutnya diekspresikan lewat sarana-sarana berupa vokal, gestur, dan mimik agar pembacaan itu berhasil. Si pembaca itu harus mengoptimalkan seluruh sarana ekspresinya itu. Dalam mengekspresikan karya melalui vokalnya, dia harus memperhatikan kejelasan artikulasi, kekuatan suara, karakter suara, intonasi, nada, dan tempo. Gestur dan mimik juga harus diperhatikan. Apakah gestur dan mimik itu dapat mempresentasikan setiap unsur cerpen, sejauh mana ketepatannya. Pembacaan cerpen dapat dilakukan oleh seorang atau oleh beberapa orang. Jika dibantu oleh beberapa orang, maka kita tetapkan masing-masing orang diberi peran. Ada yang menjadi narator, tokoh, sesuai kebutuhan cerpen itu. Tetapi peran-peran itu dilakukan tetap dalam konteks pembacaan. Jangan sampai tertukar dengan drama. Dalam konteks pembacaan cerpen dapat disampaikan dalam bentuk monolog. Dalam monolog, pembaca cerpen lebih memiliki keleluasan. Ia tidak membawa teks sesuai dengan namanya monolog. Pertunjukan ini dimainkan oleh satu orang, tapi bermain untuk berbagai peran. Selanjutnya, contoh penerapan apresiasi. Di sini kita menggunakan cerpen. Untuk melakukan pembelajaran ini, tahap-tahapnya dapat mengacu pada model pembelajaran yang dikemukakan H.L.B. Moody, yang terdiri dari atas pelacakan pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian, diskusi, dan pengukuhan. Sementara metode dan tekniknya bisa dikembangkan sendiri. Pelacakan pendahuluan dan penentuan sikap dapat merupakan pada tahap persiapan atau perencanaan sebelum guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru memilih bahan yang akan diapresiasikan. Pemilihan bahan dalam karya cerpen tentunya mengacu pada kesesuaiannya dengan siswa. Guru memutuskan cerpen pada apa yang akan disajikan. Langkah berikutnya kita menggunakan pada tahap penyajian. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk membaca cerpen tersebut dalam hati dalam beberapa menit.
Yang kedua, apabila siswa sudah membaca cerpen tersebut, guru bertanya apakah siswa dapat menangkap atau memahami cerpen tersebut. Guru dapat menanyakan barangkali ada bagian-bagian yang sulit dipahami siswa, baik dari segi bahasanya maupun dari lainnya. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk melakukan pembacaan cerpen oleh beberapa orang siswa. Guru mengajak kelas untuk menentukan para pembaca cerpen tersebut sesuai dengan jumlah tokoh yang ada dalam cerpen dan menentukan siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh tersebut. Tidak lupa pula ditentukan naratornya. Yang keempat, guru menjelaskan secara singkat kepada siswa teknik pembacaan cerpen, baik dari segi vokal, gestur, maupun mimik. Yang kelima, guru meminta siswa telah ditentukan sebagai pembaca cerpen untuk maju ke depan kelas dan membacakan cerpen sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan mengeksplorasi teknik pembacaan cerpen, baik dari segi vokal, gestur, maupun mimik. Setelah pembacaan cerpen selesai, guru mengajak siswa berdiskusi tentang cerpen tersebut dengan bertanya jawab. Guru menanyakan yang pertama keterlibatan jiwa siswa dengan cerpen tersebut. Misalnya, dengan menanyakan kesan dan perasaan siswa tentang cerita dalam cerpen tersebut. Bagaimana perasaan terhadap tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian siswa tentang kemampuan teknik pengarang dalam pengolahan unsur-unsur cerpen. Yang ketiga, relevansi cerpen tersebut dengan kehidupan siswa pribadi maupun kehidupan masyarakat secara luas. Berikutnya adalah tahap pengukuhan, yang merupakan penguatan terhadap PBM di atas. Guru dapat memberikan tugas, misalnya menyuruh siswa menuliskan kembali keterlibatan jiwa mereka dengan cerpen tersebut. Nah, pada teknik di atas dapat dieksplorasi lagi dan divariasikan oleh guru. Misalnya, pada teknik pembacaan cerpen dapat disajikan menggunakan media pemutar audio atau video. Atau bisa menggunakan seseorang yang sengaja diundang guru ke kelas sebagai untuk dijadikan model tentang materi yang akan diskusikan guru tersebut. Guru juga bisa menyesuaikan dengan kompetisi dasar yang diperoleh. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.